Oke, subtema 3 pembelajaran 2. Masih mempelajari tentang teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi yang dicari masih sama. Seperti biasa adalah ide pokok dan kalimat utama. Masih ingat kalimat utama? Kalimat utama yang berada di awal paragraf namanya apa? Ide pokok. Ide pokok. Deduktif atau Deduktif, induktif? Miss. Deduktif apa induktif? Deduktif. Kalau kalimat utama yang berada di akhir paragraf namanya? Halaman berapa, Mem? Induktif. Halaman 90. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf namanya? Induktif, Miss. Induktif. Oke. Sekarang saya minta tolong Alex. Di situ ada suatu teks bacaan judulnya reklame. Sudah nemu, Lex? Oke. Sekarang kamu coba baca paragraf yang pertama. Reklame merupakan suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak menggunakan gambar dan kata-kata. Karena menggunakan gambar, reklame termasuk media visual yang digunakan untuk mengomunikasikan pesan pada masyarakat. Reklame menginformasikan barang, jasa, atau lainnya dengan cara yang menarik. Oke, sekarang saya mau tanya, ide pokoknya tentang apa, Lek? Ide pokoknya. Menawarkan, Mem. Menawarkan? Apa nih sih menawarkan? Nggak tahu, Mem. Ide pokok. Di paragraf yang kamu baca tadi, dia membahas tentang apa? Bentar, Mem. Kayak menawarkan, Mem. Menawarkan dan mempromosikan. Ada yang mau bantu jawab? Reklame merupakan suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan dan mempromosikan. Dia membahas Dan reklame. Ya. Reklame merupakan suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, dan seterusnya ya. Jadi dia membahas tentang pengertiannya reklame itu apa, dia digunakan untuk apa. Jadi dia membahas tentang pengertian reklame. Ide pokoknya itu adalah pengertian reklame. Atau kalau kalian mau nulis kalimat paling pertama itu juga bisa saya benarkan. Sekarang yang saya tanyakan, kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya? Kalimat utama. Siapa, Mem? Siapa yang mau jawab? Terserah. Nando, kalimat utamanya yang mana? Menyampaikan informasi. Di kalimat utamanya itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Di awal. Di awal paragraf. Alasannya? Karena di awal itu tidak menyambung. Di akhir itu menyambung. Oke. Jadi kenapa kok dia di awal paragraf? Karena kita bisa lihat ya di akhir paragraf itu tidak ada kata penghubung dan tidak ada kalimat yang menjelaskan. Jadi tidak ada penekanan kalimat di situ. Jadinya tadi saya jelaskan ide pokoknya itu adalah pengertian reklame. Sedangkan kalimat utamanya ada di kalimat yang ada di awal paragraf atau kalimat deduktif. Yang reklame merupakan suatu media sampai titik ya. Sekarang yang paragraf kedua, Richard. Richard bisa mendengar saya? Reklame menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, reklame didesain
dengan warna mencolok untuk menarik perhatian masyarakat. Suatu yang disampaikan dalam reklame harus jujur. Oleh sebab itu, reklame harus memenuhi ciri-ciri reklame. Sudah, Mem. Apa yang dibahas di paragraf tersebut, Richard? Informasi apa yang kamu dapatkan? Setelah ada kata reklame itu kalimatnya harus singkat, jelas, mudah dipahami. Itu berarti apa? Oke, yang lainnya boleh bantu jawab. Apa yang dibahas di dalam paragraf tersebut? Menjelaskan tentang ciri-ciri reklame, Miss. Oke, ciri-ciri reklame, ya betul. Jadi yang pertama tadi kan menjelaskan tentang pengertiannya reklame. Kemudian di paragraf kedua ini dia menjelaskan tentang ciri-cirinya reklame. Ya. Sekarang ide pokoknya paragraf kedua. Kalimat utamanya paragraf kedua. Kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Di akhir paragraf. Di akhir paragraf. Oke. Alasannya kenapa dia di akhir paragraf? Alasan kenapa dia di akhir paragraf atau induktif? Halo? Karena dia di paragraf tersebut dia memiliki kata penghubung. Oleh sebab itu adalah kata penghubungnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Reklame harus memenuhi ciri-ciri reklame. Ya, ada kata penghubung dan ada kalimat penjelas. Itu yang menyebabkan kenapa kok kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau disebut juga dengan induktif. Oke, selanjutnya paragraf ketiga. Zevanya minta tolong saya dibacakan. Secara umum, reklame berfungsi sebagai media informasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Sebagai media informasi, reklame berfungsi menyampaikan informasi terkait produk atau jasa. Fungsi lain, mengajak atau mengaruhi masyarakat sehingga mau menggunakan produk atau jasa yang diinformasikan. Reklame digunakan untuk menciptakan kesan baik suatu produk atau jasa. Reklame juga menjadi media komunikasi antara penjual dan calon konsumen. Oke, sekarang ide pokoknya tentang apa? Atau dia membahas tentang apa? Buat papan reklam itu emosi. Fungsi, oke, benar. Fungsinya reklame. Fungsi reklame itu adalah ide pokoknya dari teks paragraf tersebut. Sekarang kalimat utama di paragraf ketiga itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Steve, jangan sembunyi, Steve. Mem, awal. Di awal paragraf ya, di situ karena dia dari awal sudah dijelaskan secara umum, di situ ada penekanannya. Secara umum, reklame berfungsi sebagai media informasi. Ya, ada di kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Atau yang disebut dengan
Atau yang disebut dengan induktif apa deduktif? Deduktif, Mem. Oke. Deduktif, oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang ke IPA ya. Tentang perubahan primer tubuh perempuan pada masa pubertas. Kalian tahu pubertas itu apa? Tahu perkembangan. Perkembangan masih remaja. Perkembangan. Perubahan ke masa remaja. Oke. Ya, Kemarin yang hari Jumat, siapa yang menonton video di YouTube? saya. Sedikit ya, saya lihat ya. Di situ saya menjelaskan tentang perubahan pubertas pada laki-laki. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat, silakan melihat dulu pubertas pada laki-laki. Hari ini saya akan membahas pubertas pada perempuan. Oke? Jadi kalau misalnya kalian lihat video saya sebelumnya, pubertas pada anak perempuan itu lebih cepat daripada anak laki-laki. Bisa dilihat dari perubahan tubuhnya ya, perubahan tubuh. Jadi pubertas itu perubahannya ada 2 jenis. Yang pertama namanya primer, yang kedua namanya sekunder. Perubahan primer pada saat pubertas itu maksudnya adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh kalian. Ya. Tapi kalau sekunder adalah perubahan yang dapat dilihat dari luar atau dari fisiknya kalian. Itu namanya perubahan sekunder. Jadi perubahan primer atau perubahan yang ada di dalam tubuh kalian itu akan berdampak pada perubahan fisik kalian. Oke? Ya dipahami? Ingat, perubahan primer adalah perubahan di dalam tubuh. Kalau perubahan sekunder adalah perubahan fisik atau perubahan yang berada di luar. Salah satunya adalah, karena kita hari ini membahas tentang pubertas pada perempuan, ada yang namanya menstruasi. Salah satu ciri kalau misalnya anak perempuan itu sudah mengalami pubertas adalah mengalami menstruasi. Menstruasi itu seperti apa sih? Gimana sih menstruasi itu? Sudah pernah dijelaskan apa belum ini? Sudah. Ada yang bisa menceritakan? Singkat saja, seingat kalian dulu, nggak apa-apa. Coba, Gladys. Menstruasi adalah keluarnya sel telur. Mute-nya belum dinyalakan, Gladys. Gladys, mute-nya belum dinyalakan. Menstruasi adalah keluarnya sel telur ovum dari indung telur ovarium yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang mengandung banyak pembuluh. Ya, itu menstruasi itu pengertian menstruasi ya. Jadi kalau misalnya ada pada anak perempuan yang sudah mengalami masa pubertas, salah satunya cirinya adalah dia mengalami menstruasi setiap bulan. Menstruasi itu gimana sih? Jadi di dalam tubuh kalian itu ada yang namanya ovarium, ya, ovarium. Setiap bulan ovarium itu akan mengeluarkan sel telur. Ya, kalau di dalam tubuh perempuan itu namanya ada sel telur. Kalau di laki-laki ada yang namanya sel sperma. Nah, ovarium itu tadi dia akan mengeluarkan yang namanya sel telur. Kemudian, nah, keluarnya sel telur itu tadi itu dinamakan dengan ovulasi. Ingat ya. Keluarnya sel telur dari ovarium itu namanya ovulasi. Nah, sel telur itu tadi dilepaskan ke rahim. Sel telur tadi itu dilepaskan ke rahim. Nah, di rahim itu ada dinding-dinding. Rahim itu tempatnya bayi. Ketika bayi itu berada di dalam tubuh perempuan, itu ada namanya rahim. Itu dia dinding-dindingnya atau bagian samping-samping itu disebut dinding rahim. Dia akan menebal. Apalagi kalau misalnya di dalam itu sudah ada janinnya, sudah ada bayinya.
dinding rahim itu nanti akan menebal. Nah, sel telur yang tadi itu dilepaskan masuk ke dalam rahim. Nah, kenapa sih kok bisa sampai berdarah, mengeluarkan darah? Itu sebenarnya ada. Oke, lanjut. Jadi setelah ovarium itu mengeluarkan sel telurnya itu masuk ke dalam rahim. Dia masuk ke dalam rahim sehingga dinding rahimnya itu nanti akan menebal. Nah, karena kenapa sih kok bisa menjadi pendarahan itu karena dia tidak dibuahi oleh sperma. Kalau tidak ada sel sperma yang masuk ke dalam rahim, berarti tidak ada yang membuahi. Sel telur itu tadi dia akan mati. Ya, tidak akan mati. Kalau misalnya ada sel sperma yang membuahi, dia akan membentuk janin. Karena tidak ada yang dibuahi tadi, makanya sel telur itu mati dan akhirnya meluruh bersama lapisan dinding rahim. Jadi sama lapisan dinding rahim yang tadinya menebal, dia akan meluruh. Peluruhan itu nanti itu yang namanya disertai dengan pendarahan. Keluarnya dari mana? Keluarnya itu dari lubang kemaluan perempuan atau yang namanya yang disebut dengan vagina. Oke, ini adalah pengetahuan ya, jadi tidak ada yang perlu ditertawakan atau dibuat bahan guyonan. Oke, nanti bisa dibaca-baca ulang ya. Jadi menstruasi itu adalah ciri-ciri atau tanda primer, tanda yang berada di dalam tubuh kalian pada masa pubertas yang terjadi pada anak perempuan. Biasanya itu 1 bulan 1 kali. Dan biasanya menstruasi itu terjadi 5 hari sampai 10 hari. Ya, 5 hari. Ada yang lebih singkat, 3 hari sudah selesai itu bisa. Jadi tidak mesti ya. Tapi umumnya itu adalah 5 hari sampai 10 hari terjadinya menstruasi. Jadi anak perempuan itu akan mengeluarkan darah, semacam darah pada setiap bulannya, itu namanya menstruasi. Nah, ketika tadi kan saya bilang kalau misalnya sel telur tadi tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, sekarang kalau dibuahi sel sperma bagaimana? Kalau dibuahi sel sperma, dia akan membentuk janin. Jadi tidak ada yang namanya menstruasi. Jadi kalau ada ibu melahirkan itu mereka tidak terjadi menstruasi. Oke, seperti itu. Karena ketika sel telur dibuahi berarti sel telur itu tidak mati. Tapi kalau tidak dibuahi sel telur itu akan mati. Nah, itu sebabnya kenapa kok orang kok bisa hamil. Seperti itu. Nah, terjadinya menstruasi pertama kali menunjukkan bahwa seorang perempuan telah memasuki masa remaja. Beda-beda ya setiap anak ya. Kalau anak perempuan itu biasanya SD kelas 6 biasanya sudah, tapi belum pasti. Ada yang SMP kelas 1, kelas 2 baru menstruasi ada. Jadi itu tergantung hormon masing-masing anak perempuan, tidak sama. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Jadi ketika anak perempuan itu sudah mengalami menstruasi, di sini kalian anak perempuan itu harus lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis atau teman laki-laki. Jadi karena anak yang sudah mengalami menstruasi dia sudah bisa mengalami kehamilan. Ya, kalau misalnya melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan pada seusianya. Jadi ingat ya, kalau misalnya anak sudah menstruasi berarti dia bisa hamil. Jadi kalau misalnya anak pubertas itu tadi diawali sekitar umur kalian ya, sekitar umur kelas 6 sampai SMP kelas 2 lah paling enggak. Itu ada yang namanya menopause. Ada yang pernah dengar menopause? Nggak tahu, Mem. Lah, kalau menopause itu adalah perempuan yang sudah tidak dapat mengalami kehamilan dan juga tidak mengalami menstruasi. Di usia berapa? Biasanya sekitar 50-an
sekitar ya 50-an ke atas. 50-an ke atas itu ada ibu-ibu yang sudah tidak mengalami menstruasi. Jadi kalau orang tidak bisa menstruasi, berarti dia tidak bisa hamil. Nah, itu juga ada penyakitnya anak-anak. Kalau misalnya sudah dirasa umurnya sudah besar tapi kok belum menstruasi, wajib dicekkan dulu ya ke dokter. Karena kalau misalnya anak perempuan tidak bisa menstruasi, berarti dia tidak bisa hamil. Seperti itu. Kemudian itu tadi yang namanya menopause. Jadi ibu-ibu yang di atas 50 tahun kalau sudah tidak menstruasi berarti dia tidak bisa hamil. Itu yang namanya yang dinamakan dengan menopause. Jadi ada pubertas, ada menopause. Pubertas itu di usia kalian, menopause itu tadi ada di usia sekitar 50-an ke atas. Nah, itu bedanya. Nah, pubertas selain menstruasi ada ciri-ciri apa lagi? Pada perempuan, selain menstruasi ada ciri-ciri apa lagi pubertas? Oke ya, kalau misalnya ada istilah bencong, waria, dan semacamnya itu sebenarnya secara fisik mereka itu memang laki-laki ataupun memang perempuan. Mereka juga mengalami perubahan-perubahan fisik seperti fisiknya sekarang. Kalau misalnya laki-laki ya perubahan fisiknya ya akan seperti laki-laki, perempuan juga. Tetapi kenapa kok bisa mereka jadi apa ya menyelempang ya? Nah, kenapa kok ada orang yang melempang? Mereka menyerupai perempuan, ada yang menyerupai laki-laki. Nah, itu sebenarnya tetap perubahan tubuhnya. Perempuan ya tetap perempuan, laki-laki tetap perempuan, laki-laki tetap laki-laki. Tapi yang menjadi masalah adalah pola pikirnya. Ya, pola pikirnya. Biasanya itu bisa banyak faktor. Bisa jadi lihat teman-teman. Intinya lingkungan, bisa kemauannya diri sendiri. Jadi itu kalau misalnya dibilang sakit, itu bisa dirubah, ya. Kalau bisa dirubah dengan apa? Yang pastinya dengan suatu kebiasaan yang baik. Seperti itu. Berubah dengan sadarkan diri menjadi Iron Man. Iron Man. Oke ya, sebentar ya, lanjut dulu ya ke yang perubahan fisik pada perempuan tadi. Yang pertama ada perubahan bentuk pada dada. Jadi kalau misalnya mengalami pubertas itu akan bentuk dada anak perempuan itu akan lebih besar dari ukuran yang sebelumnya. Jadi akan tumbuh, membesar, membentuk yang namanya payudara. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, payudara ini fungsinya untuk apa? Jadi payudara itu fungsinya ketika perempuan itu melahirkan, payudara itu nantilah yang akan mengeluarkan susu. Jadi untuk menyusui anaknya. Jadi payudara itu ada fungsinya ya untuk sebagai persiapan seorang ibu menyusui anaknya nanti. Oke, yang kedua perubahan ukuran pinggul. Pinggul, tahu pinggul di mana pinggul? Pinggul. Jadi pinggul itu terletak di bawahnya pinggang ya, pinggul. Dicabuk, Mem. Itu pinggang. Pinggul itu ada di bawahnya pinggul itu ada di bawahnya pinggang. Bawahnya sedikit pinggang. Nah, itu kalau misalnya anak itu sudah memasuki masa pubertas, dia akan melebar, membulat, bukan menggemuk ya, melebar. Jadi melebar seperti itu. Fungsinya untuk apa sih kok pinggul itu tadi bisa melebar? Jadi ketika seorang wanita itu hamil, mengalami proses kehamilan, itu mempermudah jalannya bayi itu keluar. Ya, pinggul yang membesar. Makanya ada yang bilang kalau misalnya perempuan pinggulnya kecil itu nanti hamilnya sulit saat keluar itu loh. Saat proses keluar itu sulit itu juga. Tapi setiap orang itu Tuhan menciptakan beda-beda ya bentuk tubuhnya ya. Oke, yang ketiga tumbuh rambut pada bagian tertentu. Nah, ini
laki-laki dan perempuan sama. Jadi tidak hanya di kepala ya. Jadi ada rambut-rambut di bagian tertentu kalau misalnya kalian sudah masuk ke masa pubertas. Rambut-rambut halus seperti biasa di ketiak dan di sekitar kemaluan. Itu contoh-contoh anak itu sudah mengalami pubertas. Terus kulit berminyak dan munculnya jerawat. Ini juga laki-laki dan perempuan. Jadi jerawat itu benjolan kecil yang berada di kulit, terutama di wajah. Penyebabnya itu banyak, bisa muka kalian kotor, tidak kurang dibersihkan, atau bisa juga dari hormonnya kalian sendiri, bisa juga dari makanan. Jadi jerawat itu dapat tumbuh, kenapa? Karena ada perubahan hormon di dalam tubuh dan tertutupnya pori-pori kulit oleh kotoran. Nah, makanya fungsinya kalian mandi, mencuci muka itu adalah membersihkan kotoran supaya tidak ada yang tersumbat kotoran itu tadi. Jadi pori-pori kulit ini dia itu butuh bernafas. Jadi kalian itu punya yang namanya pori-pori kulit. Pori-pori kulit itu butuh bernafas. Kalau dia tertutupi oleh kotoran tidak dibersihkan, itu akan menimbulkan jerawat. Seperti itu contoh-contoh ciri-cirinya perempuan ya. Sekarang laki-laki. Saya mau review laki-laki lagi. Padahal saya sudah menjelaskan sebenarnya. Apa ya? Jadi kalau itu tadi kan perempuan, kalau laki-laki gimana? Jadi salah satu, kalau misalnya di perempuan itu tadi contohnya kan menstruasi. Kalau di laki-laki itu ada yang namanya mimpi basah. Pernah dengar ya mimpi basah? Jadi mimpi basah itu perubahan primer pada anak laki-laki yang terjadi di dalam tubuh itu ditandai dengan mimpi basah. Jadi anak laki-laki itu adalah mimpi basah itu adalah peristiwa mimpi tapi disertai dengan keluarnya cairan sperma. Nah, apa bedanya cairan sperma sama air seni? Air seni itu air kencing ya. Tahu bedanya cairan sperma sama air seni? Jadi kalau cairan sperma itu teksturnya itu kental, agak lengket. Tapi kalau air seni ya air kencing yang biasanya dikeluarkan itu dia lebih ke encer, beda ya, encer. Kalau diingat sperma itu kental, kalau air kencing itu lebih encer. Nah, kemudian kalau cairan sperma itu dihasilkan oleh organ reproduksi. Kalau air seni itu proses metabolisme tubuh. Jadi apa yang kalian makan, apa yang kalian minum itu diolah di dalam tubuh itu dia dapat mengeluarkan air seni. Tapi kalau cairan sperma itu ke organ reproduksi. Ya. Seperti itu. Nah, itu tandanya anak itu kalau sudah mengalami mimpi basah berarti organ reproduksi laki-laki itu sudah dapat berfungsi dengan baik, itu tandanya. Jadi kalau misalnya organ reproduksi anak laki-laki yang matang itu akan menghasilkan hormon reproduksi tersebut akan berpengaruh pada bentuk tubuh. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengalami mimpi basah, itu kan akan mempengaruhi hormonnya kalian. Nah, itu akan berpengaruh ke bentuk fisiknya kalian, psikisnya kalian, cara berpikir kalian. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Pengadaannya reklame dibedakan menjadi dua. Pertama, reklame komersial yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Untuk lebih besar. Kedua, reklame non komersial untuk kepentingan umum seperti himbauan atau informasi layanan masyarakat. Pokok paragraf tersebut dalam jenis reklame berdasarkan tujuan.
Loh, Mem, yang mana, Mem? Yang nomor 1. Yang Oh, Yang nomor 1 ide pokok paragraf tersebut. C, Mem. C. C. Oke, jenis reklame berdasarkan tujuannya. Oke, ide pokoknya yang C. Nomor 2, Michael. Berdasarkan pengertian dalam paragraf tersebut, contoh reklame komersial adalah Komersial itu reklame komersial itu dibuat untuk kepentingan bisnis ya. Untuk meraup keuntungan itu namanya komersial. Biasanya dimanfaatkan oleh instansi-instansi tertentu. Jawabannya adalah contoh reklame komersial. Ya, saya bantu ya. Kelas 1, Mem. Nomor 2 itu B. Iklan mengajak ikut bimbel di instansi tertentu. Jadi kalau lembaga bimbel, lembaga bimbingan belajar itu akan membuat reklame untuk apa? Untuk memperkenalkan lembaga itu dan meraup keuntungan. Oke, nomor 3, Dedis. Jenis reklame yang dibuat dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar disebut jenis reklame. Barusan dibahas. Yang lain ada yang bisa menjawab? Ya, komersial, Mem. komersial. Reklame komersial untuk memperoleh keuntungan. Nando. Nomor 2 ya, Miss ya. Nomor 4 loh. Oh, Bando. Perubahan utama menandai perempuan mengalami masa pubertas adalah pinggul melebar. Ya, itu. Miss, nomor 2 tadi apa, Miss? B. Iklan mengajak bimbel di instansi. C, 2B, 3A. Sekarang nomor 4, perubahan utama yang menandai perempuan mengalami masa pubertas. Perubahan yang paling utama. Perubahan yang paling utama. Munculnya rambut-rambut halus. Yang paling utama. Yang paling Pinggul membesar, Miss. D. Amis A. Amis A. No. Amis B. Enggak ada, Mem. D. Yang paling penting yang paling utama itu adalah kan perempuan kan mengalami menstruasi. Itu adalah disebabkan adanya diproduksinya sel telur yang tadi diarahkan ke rahim tadi loh. Ya, Miss ya. Iya. Nomor 4B, diproduksi sel telur. Terus habis Nando Eben, nomor 5 Ben. Oke, Miss. Saya, Mem. Eben. Sel telur diproduksi di dalam Ovarium. Miss. Ovarium. Ovarium. Nah. Nih. Lanjut. Tadi siapa Nando? Habis Nando. Eben ya? Tadi kan saya sudah, Miss. Eben udah kok. Eben udah. Jangan. Richard yang B nomor 1, Richard. Dibaca dulu tulisannya. Ayo dibaca dulu. Dibaca semua, Mem. Ya. Reklame A. Reklame berasal dari bahasa. Loh, kamu masih mute. Paragraf tersebut membahas
Ya, nggak apa-apa. Membahas tentang apa paragraf tersebut? Reklame berasal Reklame. Reklame. ya, tentang reklame. Oke. Reklame. Reklame. Nomor 2. Alek. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada huruf apa ya? Ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Awal, Mem. Kayaknya awal, Mem. No? Ya udah akhir, Mem. Akhir paragraf, Mem. Serta Tengah. memperkenalkan sesuatu. Tengah. Kok yang C? Karena di situ ada kata penghubung jadi. Kemudian disertai dengan kalimat penjelas. Jadi, reklame dapat diartikan sebagai suatu media dan seterusnya. Ya, C ya nomor 3. Oke, nomor 3. Jawabannya apa, Mem? C. Nomor 1, Mem. Nomor 1. Reklame. Reklame, Alek. 2C. Oke. Nomor 3 siapanya? Dan reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum disebut reklame. Saya ya, Miss. Ya, Saya ya, Mem. dibaca. Saya ya, Mem. Ya. Iya, Seba. Ya, Mas adikmu. Di Kalimantan. Reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum disebut reklame. 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 Saya jelaskan singkat ya. Tadi kan ada komersial sama non komersial, lupa saya. Komersial itu digunakan untuk kepentingan bisnis, ya, untuk meraih keuntungan. Kalau non komersial itu untuk kepentingan umum. Jadi kayak himbauan kesehatan itu biasanya itu namanya reklame non komersial. Sekarang kalau reklame jenis-jenis reklame berdasarkan sifat, ada yang bersifat peringatan. Jadi mengingatkan masyarakat buat melakukan suatu kegiatan atau aturan, ya kayak memperhatikan lalu lintas seperti itu. Terus ada reklame penerangan. Fungsinya itu apa? Dia sifatnya itu memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat umum. Itu namanya penerangan. Kalau ajakan atau permintaan sifatnya, itu berarti dia meminta supaya masyarakat itu mengikuti aturan. Oke. Nah, ini tadi kalau misalnya reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum, berarti dia termasuk penerangan. Ya, penerangan. Oke, lanjut ya. Jadi yang nomor 3 penerangan. Sekarang yang nomor 4. Steve, nomor 4, Steve. Mem, yang C nanti dibuat PR ya, Mem? Iya. Reklame tertib lalu lintas, termasuk jenis reklame. Peringatan. Iya. Reklame tertib lalu lintas berarti dia termasuk jenis reklame peringatan. Nomor 5. Apa, Miss? Peringatan. Nando, nomor 5, Nando. Nomor 5. Ya. Lurus yang terus karena tidak dibuai sesuai bersama dengan lapisan dinding rahim yang ditandai keluarnya darah dari lubang kemaluan disebut menstruasi. Ya, menstruasi.
Oke, yang C nomor 1 sampai 5 dibuat PR ya. Ye. Sekarang lanjut Oke, ke Bu. penilaian harian yang pembelajaran 3. Miss, harian pelajaran 3. Ya, Halaman berapa, Bu? Halaman berapa, Miss? lihat penilaian harian di balik-baliknya. Saya berbeda dengan kalian soalnya. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai pemasukan utama keuangan negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan negara. Pengeluaran negara dari pajak biasanya digunakan untuk pembangunan nasional dan lainnya. Fungsi pajak tersebut disebut dengan fungsi anggaran. Pertanyaannya yang pertama, kalimatannya yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah A. Oke, digunakan untuk apakah uang pajak? Ya, benar. Untuk membayar sekolah. Oke, nomor 2, kalimat kedua. Dilihat kalimat kedua. Memuat informasi berdasarkan kata tanya apa? 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 Berapa? Apa? 1A, 2D. Nomor 3. Pak Rizky bekerja sebagai pengrajin kayu di perusahaan swasta. Setiap hari Pak Rizky giat bekerja dan pantang menyerah. Pak Rizky selalu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasannya untuk membuat ukiran kayu yang unik dan menarik minat pembeli. Kegigihan dan kreativitas yang dimiliki Pak Rizky membuatnya diangkat menjadi kepala produksi. Tindakan Pak Rizky mencerminkan manfaat pelaksanaan tanggung jawab warga negara, yaitu Mendapatkan hak sesuai pekerjaan yang dilakukan. benar. Mendapat hak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Yang mana, Mem? Oh, yang mana? Yang mana? A. Nomor B. 3, yang A. Nomor 4. Guru menghukum Ardi untuk menulis artikel 2 halaman karena ia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tindakan Ardi merupakan akibat pelanggaran kewajiban terhadap Diri sendiri. Sekolah. terhadap Sekolah. Sekolah, Miss. terhadap sekolah ya. Nomor 5. Sekolah, Nando. Gambar berikut Oh, terhadap chat. jam wajib belajar di rumah itu pukul 7 sampai pukul 9. Gambar pada soal menggambarkan upaya pemerintah untuk Jemi Warga negara Indonesia. mengembangkan potensi di setiap daerah Indonesia. pada soal Mengembangkan potensi upaya pemerintah untuk mencerdaskan warga negara Indonesia karena di situ yang dibahas adalah jam wajib belajar di rumah. Ya. Oke, sekarang yang B, pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak atau singkatannya DJP, Dirjen Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak. Semua itu berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalimat utamanya, paragraf itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat? akhir. Awal kalimat atau di akhir kalimat? Awal. Akhir. Awal. Akhir. Awal, Miss. Ya, di kalimat yang ke-1. Kalimat utamanya ada di kalimat ke-1. Awal. Awal. Nomor 2, Mem. Nomor 2. Kalimat kedua paragraf tersebut memuat informasi berdasarkan kata tanya. Nah, kata tanya apa? Bagaimana? Mengapa? Siapa? Apa? Kapan? Yang mana jawabannya? Apa? Bentar.
Apa? Mengapa? Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kira-kira kalimat Siapa? Kami. Siapa? Apa? Siapa? siapa? Ya siapa, Mem? Kata tanya ada apa aja? Apa? Mengapa? Siapa? Gimana? Di mana? 5W plus 1. 5M 1W. 5M 1W. 5W 1. Perbedaan pendapat 5M harus Wis katanya Wipip. cara Apa aja, Steve? Betul karena di Miss sebutnya kan, Miss. Oke, lanjut ya. Perbedaan pendapat harus disikapi dengan cara saling menghormati, Menghargai. Hargai boleh. Nomor 4, membantu tetangga yang mengalami musibah merupakan wujud tanggung jawab di lingkungan Sekitar. masyarakat. Sekitar boleh, masyarakat boleh. Nomor 5, dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berasal dari dana Pemerintah. Pajak. pemerintah, dana pajak. pajak. Ya. Selanjutnya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Kedua pajak tersebut diperuntukkan kepada rakyat. Salah satunya adalah memudahkan akses masyarakat ke fasilitas umum. Pajak negara digunakan untuk pembangunan nasional. Begitu pula dengan pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah. Yang pertama, tuliskan kalimat tanya berdasarkan teks tersebut. Ben, buat kalimat tanya, Ben. Oh iya. Oh, dudukan. Buat kalimat tanya berdasarkan... Bentar, Miss. Siapa? Sambil nunggu Eben, yang lainnya boleh berbicara. Buat kalimat tanya. Bisa tau buat kalimat tanya? Siapa? Mengapa? Pakai kata itu ya. Pakai kata tanya itu. Gladys mau ngomong kayaknya, Gladys. Richard. Enggak kok, Mem. Apa saja jenis pajak? Di situ. Apa saja jenis pajak? Itu kan ada jawabannya. Pajak ada 2 jenis, negara dan pajak negara. Steve, apa Steve? Kasih contoh, Steve. Kata tanyanya nggak harus di awal kan? Boleh. Nggak harus di awal ya? Nggak apa-apa. Oke, bentar, Miss. Ya. Pajak daerah. Apa jenis apa? Apa jenis pajak negara? Ya, jenis pajak. Oh, tadi saya sudah kasih contoh apa saja jenis pajak. Nah, itu soalnya saya kasih jawabannya. Oke, Steve, apa Steve? Digunakan untuk apakah pajak tersebut? Oke, digunakan untuk apakah? Kalau misalnya mau dibuat di awal berarti kan apa manfaat pajak negara tersebut? Apa manfaat pajak daerah tersebut? Boleh. Boleh, Steve. Jawabanmu boleh ditulis ya. Anak-anak boleh menuliskan kalimat tanyanya sendiri masing-masing. Boleh kayak Steve, boleh apa saja jenis pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak negara itu juga bisa. Apa manfaat pajak? Ya, boleh. Apa manfaat pajak negara dan pajak daerah?
Jangan lupa ya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda apa? Titik. Tanya. Titik. Tanya. Tanda tanya. Tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nomor 2, tuliskan pendapatmu apa yang terjadi. Oh, ini sudah C ya? Iya, Miss. Oke, dibuat PR. Ya. Ayolah, Miss. PR. Saya sudah kasih tahu contohnya satu-satu ya. Ayolah, Mem. Tuliskan pendapatmu. Nomor 2 aja, Mem. Nomor 2 aja, Mem. Pendapatmu apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar pajak? Rumahnya Itu disita. harus bayar. Jika masyarakat itu tidak membayar pajak, tidak akan fasilitas umum itu tidak berjalan dengan baik. Jadi fasilitas umum kayak jalan raya, sekolah, rumah sakit, transportasi, itu kan butuh dana pembangunan toh dari pajak. Jadi itu akan membuat masyarakat itu kesulitan, kesusahan. Akibatnya masyarakat tidak mencapai kesejahteraan. Ya. Oke, kalian bisa mengarang kata-kata saya tadi sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, yang Enggak, boleh. sampai 5 PR. Oke. Ya, nomor 3 yuk, nomor 3 yuk. Oke. Ayo. Kerja sama yuk. Terus habis itu nomor 3. Berdoa. Enggak, masih lanjut, Cat. Nomor 3, Cat.